Bab 316, Rencana Jebakan. Kirana tidak melihat ada ruang untuk berbalik, menarik Agam sambil berkata, "Cepatlah pergi. Kamu tidak akan bisa pergi kalau polisi sudah datang. Ingin lari? Larilah. Kalau kamu berani keluar dari rumah ini, aku akan mengumumkanmu sebagai buronan nasional. Akan kulihat akan lari kemana kamu." Reja mencibir. Tubuh lembut Kirana bergetar. Kalau sang adik sudah menjadi target, maka seumur hidup akan menjadi pelarian. "Kak, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menangkapku." Agam tersenyum tenang dan menelpon Charlie Watt. Sebagai juru bicara Kementerian Perdagangan keluarga Suwandi, Charlie Watt memiliki status yang cukup terpandang di wilayah timur. Bahkan pemimpin Provinsi S juga menghormatinya, belum lagi brigadir dari kabupaten. "Agam, kamu pikir dengan pergi ke kota primadona sekali, lalu membuatmu jadi hebat? Masih menelpon? Seorang pecundang yang pengangguran sepertimu bisa menelpon siapa?" Reza mengejek, mengira Agam sedang berakting. Agam tertawa tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang bisa dijelaskan kepada orang seperti Reza ini? Benar-benar menurunkan derajat diri sendiri. Nyali Agam sangat besar, bahkan kakak sepupunya sendiri pun tega ditangani. Tidak salah kalau dia sampai ditangkap. Lihatlah dia seperti itu, gila sekali. Segera dibereskan saja agar jangan sampai menyeret kita kerabatnya. Banyak kritikan dari keluarga paman dan bibi terhadap Agam. Tidak ada satupun yang membelanya, semuanya hanya menjadi penonton keramaian saja. Dalam hati Reza, Agam sudah meninggal. Dia memusatkan seluruh perhatiannya kepada Citra. Berfantasi bagaimana membawa pergi Citra setelah Agam disingkirkan. Apapun yang terjadi malam ini dia harus melakukannya. Saat hatinya sedang bergejolak, ponselnya berdering. "Hei, orangku sudah datang. Habislah kamu!" Reza dengan sangat puas menerima telepon dan dengan sengaja membuka speaker dan memasang volume hingga maksimal. "Tersangka terkurung di dalam rumah, kalian cepatlah datang membantu," kata Reza dengan serius. "Ini, Kapten, kami baru saja menerima perintah, operasi dibatalkan." "Siapa yang memberikan perintah?" "Akulah kaptennya. Kalian semua harus mendengarkanku. Ya, permintaan atasan. Akan diadakan semacam seminar mengenai pelayanan masyarakat yang harus dihadiri oleh semua orang." "Omong kosong! Pertemuan apa tengah malam begini? Bersiaplah, sekarang aku akan memeriksanya." Reza jengkel sekali dan segera menelpon wakil kepala polisi. Dengan suara menyanjung dia berkata, "Pak, maaf mengganggu istirahat Anda di tengah malam. Saya dengar akan diadakan seminar. Apa Anda yang mengadakannya?" "Seminar? Ada acara ini?" Tidak, saya hanya bertanya saja." Reza menghela napas lega. Baru saja akan menutup telepon, Pak Direktur tergesa-gesa mengatakan, "Tunggu, baru saja ada pesan masuk dari pimpinan, akan mengadakan seminar. Kamu sekarang ada di mana? Cepat segera hadir." Pimpinan? Pimpinan yang mana?" Reza dalam hatinya sangat terkejut. Bahkan Pak Kepala Polisi saja menyebutnya pimpinan, pejabat tinggi yang mana. "Pak Kemal juga akan hadir, menurutmu siapa?" Reza tersentak. Karena bukan Pak Kepala Polisi yang mengadakan, pasti kemauan dari pemimpin. "Baik, saya akan segera hadir." Reza buru-buru menutup telepon dengan wajah penuh dengan ketidakpuasan. Namun, seberani apapun dia, juga tidak akan berani untuk tidak hadir pada acara yang diadakan oleh pemimpin. "Nak, ada apa?" David buru-buru bertanya. Awalnya berharap bisa menonton pertunjukan yang bagus, akhirnya semuanya gagal. "Aku harus menghadiri acara yang diadakan oleh pemimpin. Pertemuan yang diadakan oleh pemimpin dan sengaja menelepon untuk mengundangmu menghadirinya. Benar-benar memandang keluarga Tama." Puji David. Kerabat yang lain juga mulai menjilat. Mereka semua hanya orang biasa, bagi mereka bisa berhubungan dengan pemimpin merupakan suatu kehormatan. Reza berpikir bahwa semua orang mau hadir, tidak ada yang layak untuk dipamerkan. Namun, demi gengsi maka harus menerimanya dengan tenang. "Aku sementara melepaskanmu, menurutlah. Kamu tidak akan seberuntung ini lagi." Reza mengucapkan dengan pedas, kemudian segera pergi bersama anak buahnya. Mereka mengerumuni David dan Lenny untuk menyanjungnya, jelas-jelas menganggap Agam tidak ada. Agam tertawa melihat situasi itu. Segerombolan orang ini selamanya tidak akan pernah bisa paham, pemimpin yang mengadakan seminar ini adalah Charlie Watt. Sedangkan Charlie menjalankan perintahnya. Reza sangat sebal. Awalnya dia berencana memanfaatkan acara seminar ini agar di depan pemimpin bisa berkenalan dengan para petinggi. Ternyata, sepanjang seminar semua pemimpin membahas tentang keamanan wilayah. Semuanya mengkritik kinerja anggota Reza yang tidak baik. Membuatnya merasa sangat takut sampai seminar selesai dan semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Namun, keesokan paginya, sekretaris pemimpin menelepon.
berinisiatif menghubungi Reza. Hal ini membuat Reza merasa sangat gembira. Si sekretaris menyampaikan pesan dari pemimpin. Pemimpin menganggapnya hebat dan mengakui etos kerjanya. Reza memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan salam tempel kepada si sekretaris. Agar mendapatkan berita yang berguna. Dia kembali ke desa dengan tergesa-gesa, memanggil semua paman dan bibi untuk berkumpul. Yogi, apakah yang kamu katakan benar? Daerah di timur kota rencananya akan dibuka menjadi daerah baru? Bibi bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, si sekretaris pemimpin yang langsung memberitahuku. Aku mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Reza berkata dengan penuh keyakinan. Bagian timur kota sangat tandus, tidak seperti akan dibuka menjadi daerah baru. Justru karena tandus baru bisa direncanakan dengan baik. Biaya pembangunan rendah. Tapi, Bibi, tidak ada tetapi, rencana yang dibuat oleh pimpinan kalau bisa ditebak oleh orang-orang, kita juga tidak akan kebagian. David tertawa dengan wajah puas. Anaknya mempunyai hubungan baik dengan sekretaris pemimpin, benar-benar membanggakan. Benar apa yang dikatakan David. Kalau kita bisa menebak niat pimpinan tertinggi, maka kita juga bisa menjadi pemimpin. Berita yang disampaikan langsung oleh si sekretaris tentu tidak akan salah. Bagian timur kota jaraknya tidak jauh dengan tanah seluas 6.000 meter persegi milik Kirana. Menurutku pasti belum hilang. Para kerabat merasa sangat senang. Akhir-akhir ini yang menjadi sumber daya adalah uang, dan dengan memiliki informasi dari orang dalam. Cukup dengan memiliki nyali, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Di timur kota ada 3 buah pabrik. Salah satunya bernama Vordax Ledax yang memiliki area paling luas. Karena manajemen yang buruk maka hampir bangkrut dan nilai jualnya juga sangat rendah. Kalau kita sudah cukup mengumpulkan uang dan membeli pabrik itu. Kalau sudah dibongkar maka kita paling tidak akan mendapatkan sebesar 3 kali lipatnya. Tempat itu merupakan pusat dari perencanaan pembangunan daerah baru. Di masa mendatang, gedung perkantoran pemerintah mungkin akan dipindah ke sana. Menurutku paling tidak akan menjadi 5 kali lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Pikir Reza. Dia percaya si sekretaris sudah menerima amplop, pasti tidak akan menipunya. Jika tidak, dia akan melaporkannya, dan si sekretaris akan sial. 10 kali? Jadi andai kita menginvestasikan 200 juta, maka akan mendapatkan 2 miliar. Astaga, akan kaya raya. Para kerabat tampak gembira tiada tara. Dahulu selalu iri kepada orang yang mengendarai BMW di jalan raya. Sekarang aku sendiri akan segera memilikinya. Mereka merasa diri sendiri menjadi orang kelas atas. Saudara-saudari, aku, David, ada di sini. Selama ada kesempatan, aku pasti akan membawa kalian bersama-sama menjadi kaya raya. Aku sudah menghubungi bos perusahaan Vordax Ledax. Dia bersedia menjual kepada kita sebesar 40 miliar. Rasa cemburu David sangat besar. Dia berharap dirinya sendiri menjadi kaya raya dan membiarkan para kerabatnya miskin. Hanya saja sumber keuangannya sangat terbatas. Tidak memiliki cukup uang untuk membeli pabrik itu. Sehingga baru memberikan info kepada para kerabatnya dan menarik mereka bergabung untuk menyumbangkan uangnya. Bab 317, Pengembangan Sistem Baru. 40 miliar? Mendengar sejumlah angka ini, para kerabat serasa diguyur air dingin, dan seketika terdiam. Beberapa tahun ini aku sudah mengumpulkan sedikit modal. Menggadaikan 2 unit rumah dan pabrik yang baru saja kubeli di daerah kabupaten. Terkumpul sebesar 24 miliar. Kurang 16 miliar bagilah kalian beberapa keluarga. 40 miliar? Sebanyak itu? Tidak hanya kita sekeluarga mendapatkan berita tentang wilayah baru, ada beberapa bos juga ikut berebut denganku. Kesempatan tidak menunggu kita, terlambat selangkah saja akan direbut orang lain. David mendesak dengan berkata, saudara-saudara, seumur hidup manusia, tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengubah diri menjadi kaya, maka jangan sampai terlewatkan. Aku juga ingin investasi, tapi uang yang ada tidak cukup. Bibi berkata dengan kesal. Properti, bukankah kalian memiliki sejumlah properti? Gadaikan di bank, bagaimanapun akan mengumpulkan uang sekitar 2-4 miliar, kan? Tapi jika rumah digadaikan, kita akan tinggal di mana? Kakak ipar, kalau pabrik sudah dibongkar, kamu akan mendapatkan uang sekitar 20 miliar. Pindah ke kabupaten, membeli beberapa unit rumah di kota primadona. 1 unit untuk ditinggali sendiri, yang lainnya disewakan. Hari-hari hanya menunggu menerima uang sewa sambil bermain kartu, bukankah sangat nyaman? Kakak, anak laki-laki kalian juga sudah dewasa. Kalian membeli 1 unit rumah di dalam kota, gadis mana yang bersedia menikah dengan anakmu? Beberapa kerabat saling memandang dengan cemas. Mereka adalah petani tua, pemikirannya masih sangat konservatif. Masalah membeli tanah seperti ini, mereka tidak memiliki keberanian. Reza, kalau kita membeli perusahaannya, berapa lama bisa dibongkar? Bibi bertanya menyuarakan suara hati yang lainnya dan mereka satu persatu memandang Reza. Beritanya akan diumumkan di malam hari. Besok, Biro Perencanaan Daerah akan datang untuk membicarakan tentang kompensasi pembongkaran.
Kalau begitu hari ini kita membeli pabriknya, besok bisa langsung menerima uang? Tidak secepat itu, tetapi juga tidak akan terlalu lama. Selama negosiasi berjalan lancar, paling lama 10 hari hingga setengah bulan kompensasi pembongkaran akan cair. Reza berbicara penuh percaya diri. Bibi, kalian bisa menggadaikan Wisma dahulu, tunggu uang kompensasi cair, lalu bisa ditebus kembali dari ban? Mendengar saran ini, beberapa kerabat matanya berbinar-binar. Tidak aneh kamu, Yogi, bisa menjadi wakil kepala polisi. Karena otakmu sungguh cerdas. Keluarga Tama memiliki 2 orang mahasiswa, kamu jauh lebih kuat dibandingkan Agam. Para kerabat sangat memuji, kemudian mereka berkata, hari ini ban tidak buka. Sekarang aku pulang dan mengambil akta tanah untuk mengajukan pinjaman ke ban. Aku sudah menabung sedikit, rencananya untuk membelikan rumah di kabupaten untuk anakku. Sebaiknya tidak membeli dahulu. Setelah mendapatkan uang itu, kita membeli villa di kota primadona. David merasa puas melihat kejadian ini. Dengan menambahkan uang dari beberapa orang ini pasti akan cukup. Adik ipar, kamu tidak ikut investasi? David menatap seorang berwajah polos yang berada di sudut. Aku merasa hal ini terlalu berisiko. Takutnya wilayah baru bukan di tempat itu. Bukankah kita akan mengalami kerugian besar? Apa ruginya? Seandainya mendadak pindah lokasi pun, bukankah kita masih memiliki pabrik? Maka, ini merupakan bisnis yang menguntungkan tanpa ada kemungkinan rugi. David tertawa lebar, dia mengagumi ketajaman bisnisnya sendiri, merasa pantas menjadi kaya sendiri. Paman kedua, tidak apa-apa kalau kamu tidak ikut investasi. Nanti saat kita semua tinggal di kota primadona dan mengendarai BMW, kamu masih tinggal di tempat lama, mengendarai sepeda listrik di panas yang terik, bekerja sebagai kuli bangunan. Kalau sampai pada waktunya, jangan salahkan kita tidak mengajakmu menjadi kaya raya. David berkata dengan santai, tetapi syarat dengan sindiran. Paman kedua menggertakkan gigi dan mengentakkan kaki. Memutuskan untuk ikut. Saat ini, Agam dan Kirana turun ke lantai bawah. Mereka menutup mulut tanpa janjian. Hal sebaik ini jangan sampai diketahui kedua orang ini. Kirana, para tetua ada di sini. Sedulah teh untuk diminum para tetua. David memerintah dengan wajah dingin. Ambil saja sendiri kalau ingin minum teh. Kak, tidak usah pedulikan mereka. Agam menyeret pergi kakaknya. Tidak menghormati yang lebih tua. Agam makin lama makin sombong. David menggebrak meja dengan marah. Ayah, kita semua akan menjadi orang kaya, tidak perlu marah pada orang sudah. Reza berkata dengan sinis, yang disetujui oleh semua kerabat. Dari kejauhan mendengarkan suara tawa David dan yang lainnya, Agam mengeluarkan ponselnya. Ada 2 buah pesan dari Norman dan Charlie Watt. Berita palsu sudah disebarkan, tinggal menunggu umpannya ditangkap. Sudah menghubungi pihak bank dan kantor perpajakan daerah untuk memberikan kemudahan bagi David dan gerombolannya. Biar mereka menyelesaikan masalah gadai dan pembelian dalam 1 hari. Selanjutnya, Citra mengirimkan pesan di WhatsApp. Atas nama perusahaan Yobela, dia membeli pabrik Botax Latex sebesar 10 miliar dan menjadi bos di balik layar. Membiarkan bos lama berinisiatif menghubungi David, menawarkan harga sebesar 40 miliar. Kemudian menunggu David membayarkan uangnya. Melihat 3 buah pesan ini, wajah Agam tampak biasa saja, sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Agam, akan sangat mudah sekali menghadapi para kerabat. Kasihan para kerabat ini, mereka akan segera bangkrut. Mereka masih merasa puas diri dan gembira karena mengira akan menjadi orang kaya raya. Semua ini tidak bisa menyalahkan Agam karena berlaku kejam. Jika harus ada yang disalahkan, mereka sendirilah yang salah. Tiba-tiba, Agam merasakan sesuatu dari dalam hatinya. Wajahnya langsung berubah suram. Formasi taburan bintang, akan ada orang yang mengalami kemalangan. Waktu lalu, Ahmad mengalami kekalahan yang menyesakan dari serangan mental oleh Agam. Hari itu, dia sudah mengerahkan banyak ahli dari sekte Viander, bersiap untuk merebutnya. Salah satu dari para ahli itu memiliki keahlian khusus, bernama Sandy, tamu kehormatan tetua sekte Viander. Ahli Feng Shui, seorang guru besar yang memiliki level tingkat 7. Dari seluruh provinsi S, kedudukan Sandy dalam Feng Shui berada di peringkat 5. Yang perlu diperhatikan adalah, Sandy dan Aditya Mahendra, pemimpin Gunung Awan, adalah saudara seperguruan. Yang satu berkelana ke 4 penjuru dunia, yang lainnya mendirikan perguruan. Memiliki cara yang berbeda, tetapi sebenarnya sama-sama ahli Feng Shui yang hebat. Tidak kusangka di Provinsi S, ada tanah mulia yang memiliki Feng Shui yang baik. Para patriark pasti bisa akan memberi pujian setinggi langit. Sandy mendongakkan kepala memandang Feng Shui gunung, matanya penuh dengan kegembiraan. Jika bukan karena kekuatan keluarga Viander, dia tidak akan dengan mudah membuat masalah. Saat ini dia pasti sudah membunuh untuk menutup mulut dan menguasai sendiri puncak gunung. Wajah Ahmad penuh dengan kebanggaan. Kali ini dia melaporkan berita ini,
pasti akan mendapatkan banyak pujian palsu. Pada akhir tahun akan ada kesempatan besar untuk maju ke kabinet penatua. Sayangnya sudah ada orang yang merebut terlebih dahulu, membuat orang-orang di level bawah kehilangan kekuatan Feng Shui. Beberapa orang sampai di puncak gunung dan melihat kuburan yang ada di bawah pohon kenari. Ahmad tampak menyesal. Selama makam itu digali, kemudian aku bacakan mantra singkat, maka akan dengan mudah dibongkar. Sandy tertawa dengan penuh percaya diri dan mendatangi makam untuk menelitinya. Apakah identitas pemilik makam ini sudah diselidiki? Yang bisa menemukan tanah mulia ini bukanlah orang biasa. Jangan sampai berurusan dengan orang yang salah. Saudara Sandy terlalu khawatir. Apa kamu masih meragukan pekerjaanku? Wanita ini memiliki sedikit informasi, seharusnya berasal dari gunung itu. Sebaliknya pria itu berasal dari desa di bawah daerah Lamunta. Leluhurnya sudah menjadi petani selama 5 generasi. Saat miskin, bahkan untuk makan saja tidak bisa. Namun mereka memiliki seorang anak laki-laki. Belajar sedikit tentang Feng Shui. Sebelumnya pernah bertemu dengannya. Khawatir akan memengaruhi pola Feng Shui, akhirnya mereka tidak berselisih pendapat. Orang itu juga Master Feng Shui? Sandy mulai tertarik. Master Feng Shui berusia awal 20 bisa memiliki kemampuan sehebat apa? Pasti tidak bisa dibandingkan dengan dirimu. Ahmad Fiander dari awal hingga akhir berpendapat seperti itu. Walau sebelumnya dia mengalami kerugian, tetapi menurutnya karena kecerobohannya sendiri. Ditambah dengan hancurnya struktur Feng Shui, jadi dia memilih untuk mundur. Benar-benar anak muda, tanah mulia dengan Feng Shui yang bagus, tapi malah tidak dipasang perlindungan. Benar-benar terlalu ceroboh. Sandy tersenyum dan menggelengkan kepala. Mengangkat kepala melihat langit, menunjuk sambil berkata, "Waktunya sudah tiba, gali makamnya." Bab 318, menghancurkan kuburan. Sungguh terima kasih kepada saudara Sandy. Ahmad membungkukkan badan dan memerintahkan anak buahnya. Kerjakan, robohkan nisannya, gali kuburannya. Baik. 4 orang dengan kemampuan alam bumi tingkat 5 berjalan ke depan batu nisan. Pria besar yang memimpin kelompok itu tanpa ekspresi menendang batu nisannya. Muncul sebuah adegan yang ganjil. Saat pria besar itu mengangkat kakinya dan menendang ke bawah. Sebuah kekuatan misterius entah dari mana munculnya dan menahan pria besar itu diam di tempatnya. Urat-urat di dahi pria besar itu berdenyut-denyut saat kekuatan alam bumi tingkat 5-nya meledak. Tanah di bawah kakinya merekah saat dia mau melepaskan diri. Namun, kekuatan misterius itu makin menguat dan menahan kakinya hingga mengawang di udara. "Bantu aku!" Pria besar pemimpin kelompok itu merasakan hawa kematian yang datang menjemputnya. Seketika punggungnya langsung basah karena keringat dingin. Ketiga pria besar yang lain segera bergerak. Masing-masing meletakkan tangan mereka di pundaknya dan dengan menggila menyalurkan kekuatan spiritual kepadanya. 4 orang sejak kecil berlatih bersama, dan sejak kecil bersama-sama mencapai puncak alam bumi tingkat 6, bahkan sampai tingkat 7. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual yang disalurkan, mereka hanya seperti mengapung di atas lautan. Sama sekali tidak mampu melawan kekuatan misterius itu. Wush! Dari bawah nisan muncul jajaran yang aneh, memancarkan cahaya berwarna merah yang menyilaukan. Raut wajah Sandy langsung berubah, kehilangan suaranya dan berteriak. "Mundur!" Saat berbicara, dia sudah mundur sekitar 10 meter. Ahmad dan orang-orang yang lain di kakinya dipasang pegas, dan mereka segerombolan langsung melesat, terbang menjauh dari batu nisan. Saat berikutnya, jajaran cahaya merah melingkupi pria besar di bawah batu nisan itu. "Penatua, tolong aku!" Pria besar itu melihat tangan dan kakinya meleleh dalam sekejap. Tidak tahu apakah itu rasa sakit atau kengerian, wajahnya berubah dan dia menjerit menyedihkan. 3 orang yang lainnya sangat ketakutan. Mencoba untuk keluar, tetapi tidak bisa. Lalu mendapati pundaknya terasa seperti ada sebuah gunung yang menekannya. Hingga tidak bisa digerakkan, tidak peduli seberapa besar tenaga yang mereka kerahkan. Ketiga orang itu sangat ketakutan hingga suaranya tercekat, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Detik berikutnya, tubuh mereka ditelan oleh cahaya merah, dan meleleh dalam sekejap. Hanya dalam waktu 3-4 detik, pria besar itu meleleh menjadi titik-titik cahaya berwarna merah yang jumlahnya tidak terhitung. Seperti bintang di langit, dan menghilang ke dalam langit dan bumi. Ahmad, Sandy, dan orang-orang yang lain sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka penuh kengerian. Tidak ada yang berani bicara. 4 orang dengan kekuatan level 5 alam bumi, menghilang begitu saja. Membayangkan cahaya merah yang memancar barusan, membuat bulu kuduk merinding. Wajah tua Ahmad memucat dan tangannya bergetar tanpa henti. Untungnya dia mendengar peringatan Sandy, segera meninggalkan lokasi. Jika cahaya merah mengenainya, maka dia tidak akan lebih baik daripada 4 orang tadi. "Menyeramkan, terlalu menyeramkan. Apa yang sudah terjadi barusan? Sinar merah tadi sinar apa?"
orang bisa tiba-tiba menghilang? Ahmad hampir tidak bisa menahan diri, membalikkan badan dan berteriak kepada Sandy. Sandy mengerutkan kening, dia dari kejauhan melemparkan mantra ke arah batu nisan. Saat mantra mendekati batu nisan, langsung meleleh menjadi titik-titik cahaya berwarna merah dalam sekejap. Pada saat bersamaan, Sandy meremas jari-jarinya dan berkata dengan ekspresi suram. Seseorang telah membuat jajaran di sekeliling gunung. Inti formasinya adalah makam ini. Begitu seseorang mengusik makam, jajaran tersebut akan langsung aktif dan ada sesuatu yang tidak tampak akan mencekiknya. Mengapa tidak kamu katakan sejak awal? Membuatku kehilangan 4 anggota utama. Ahmad berteriak kehilangan kendali. Bahkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Viander, kehilangan 4 ahli alam bumi level 5 tetap saja terasa menyakitkan. Selain itu, dia berteriak begitu keras, sebagian besar maksudnya untuk melampiaskan emosi. Kalau tidak dia akan benar-benar ketakutan dan lemas. Sandy meliriknya dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Pengaturan formasi untuk mencegah orang yang secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini dan membunuh orang yang tidak bersalah. Hanya memasang formasi pembunuhan di inti formasi. Kita berada jauh dari sana, tidak akan ada masalah." Sandy layak menjadi salah satu master Feng Shui terbaik di Provinsi S. Dia membaca formasi dengan mencubit jari-jarinya. "Takut? Aku khawatir jika tidak menghancurkan kuburan, bagaimana melaporkan kepada Patriark?" Wajah Ahmad berkeringat dingin saat menggertakkan gigi dan berkata dengan suara sengit. "Di atas bumi ini tidak ada formasi yang tidak bisa dihancurkan. Harus diteliti baik-baik, pasti akan ditemukan kelemahannya." Sandy berkata seperti itu, tetapi di dalam hati ada rasa tidak yakin. Mereka mengulang lagi mendekati kuburan. Hanya saja bayangan yang tertinggal baru saja, membuat mereka meninggalkan batu nisan paling tidak berjarak 10 meter. Sehingga jika tiba-tiba muncul kejutan, mereka bisa langsung melarikan diri. "Apakah bisa menghancurkan formasinya?" Ahmad mendesak setelah 10 menit. "Jangan mendesak. Kalau kamu bisa, lakukan saja sendiri." Sandy merasa sangat kesal dan berkata, "Formasi itu menutupi seluruh gunung. Kekuatan orang yang memasang formasi itu pasti mencapai guru besar tingkat 9 atau bahkan guru besar tertinggi. Bagaimana bisa dipatahkan begitu saja?" Guru besar peringkat 9? Kata-kata itu begitu memilukan, hingga membuat Ahmad tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. 3 profesi yaitu seniman bela diri kuno, master Feng Shui, dan tabib kuno semuanya terbagi menjadi 4 tahap. Namun, bila ketiganya dibandingkan, ahli bela diri kuno memiliki kemajuan tercepat, diikuti tabib kuno, dan terakhir adalah Master Feng Shui. Syarat untuk menjadi Master Feng Shui sangat berat. Selain harus sangat berbakat, tetapi juga harus memenuhi syarat. Jika tidak, Anda akan sangat mudah mati muda. Kedua, agar Master Feng Shui bisa meningkatkan levelnya, tidak hanya meningkatkan keberuntungannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan ilahinya. Kondisinya sangat kompleks dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Melihat seluruh provinsi S, hanya ada sedikit seniman bela diri kuno yang telah mencapai alam bumi tingkat 9, tetapi juga bukannya tidak ada. Namun, hampir tidak ada Master Feng Shui yang telah mencapai guru besar peringkat 9. Maka ketika Ahmad mendengar bahwa formasi itu dibuat oleh guru besar tingkat 9, maka yang pertama kali terpikirkan adalah lari. Bahkan sekalipun keluarga Viander tidak mau berurusan dengan Master Feng Shui dengan kedudukan guru besar peringkat 9 tanpa alasan. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di benak Ahmad dan bergumam. "Mungkinkah formasi ini dibuat oleh anak itu? Siapa?" "Putra dari pemilik makam. Maksudmu anak muda itu?" Sandy mendengarkan, kemudian mencemoohnya. "Aku pikir kamu benar-benar terkejut dan menjadi bodoh. Seorang pemuda berusia awal 20-an. Andai sudah dilatih sejak di dalam kandungan pun tidak akan bisa mencapai guru besar tingkat 9. Ahmad tertawa canggung sebanyak 2 kali, juga berpikir kalau dia telah ditakut-takuti. Seperti yang kulihat, seseorang sudah menyiapkan formasi dan anak itu menemukan kemudian menggunakannya. Sandy berkata dengan penuh keyakinan. Guru besar tingkat 9 secara pribadi sudah membuat formasi. Ditambah dengan tanah mulia Feng Shui, takutnya walau para tetua dipanggil sekalipun, mereka hanya akan menatap dengan tidak percaya. Benar apa katamu? Kondisi seperti ini siapapun datang ke sini juga tidak ada gunanya. Sandy berkata sambil menghela napas dengan dalam. Meskipun dia merasa tidak terima, tidak ada rasa malu karena kalah dari guru besar peringkat 9. Jadi bagaimana? Hanya ada 2 cara. Sandy menyipitkan matanya dan berkata, pemakaman ini terletak di inti Feng Shui yang sangat bagus, menempati tanah dan keberuntungan surgawi, yang merupakan pilihan terbaik untuk Feng Shui. Tempat lain juga bagus. Meskipun hasilnya agak dikurangi, tetapi masih bisa menikmati kebahagiaan dan kemakmuran. Patriark itu memiliki posisi tertinggi. Bagaimana mungkin bisa tidur dengan orang lain? Berkaitan dengan keberuntungan Feng Shui,
Jika makam dibangun di tempat ini, bukankah berarti keluarga Viander akan ditekan oleh teman-teman dari kelas bawah? Saya tidak menyetujui hal ini. Ahmad berkata dengan suara tegas. Karena mundur ke hal yang terbaik berikutnya tidak akan berhasil, kita harus melakukan dengan cara keras. Sandy mengepalkan tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya untuk melingkarkan tangan kanannya sambil berkata, gali lubang dan tanam bahan peledak di sekitar kuburan dan ledakan tempat ini. Bab 319, sembahlah aku menjadi gurumu. Ledakan? Apakah ini bisa? Pasti bisa. Feng Shui memang kuat, tetapi juga memiliki sisi yang rapuh. Meledakannya dari akarnya akan menghancurkan fondasi formasi. Ketika saatnya tiba, dengan sedikit sihir, formasi itu bisa dipatahkan secara keseluruhan. Setelah sesaat, Sandy mengeluh. Tapi melakukan itu akan memengaruhi keseimbangan, dan tempat ini akan menjadi kurang sempurna. Tidak sempurna juga masih lebih bagus daripada tempat lain. Ahmad memanfaatkan keadaan, segera memerintahkan orang untuk mengangkut bahan peledak. Dengan koneksi keluarga Ahmad, sangat mudah untuk bisa mendapatkan bahan peledak. Sandy mengidentifikasi titik yang relatif lemah dalam formasi. Menyuruh anak buahnya menggali lubang di tempat itu, kemudian menguburkan peledaknya ke dalamnya. Maka selesailah sudah semuanya. Bahan peledak ini digunakan saat akan membuka gunung untuk penambangan, cukup untuk meratakan sebagian kecil gunung. Saya tidak percaya saya tidak bisa mematahkan formasi omong kosong ini. Ahmad berkata dengan suara sengit. Kematian 4 ahli peringkat 5 alam bumi membuatnya menahan amarahnya. Dia tidak sabar untuk meledakkan orang-orang yang ada di dalam menjadi berkeping-keping, serta menghancurkan tulang-tulang mereka. Bersiaplah untuk hitungan mundur 10 detik menuju peledakan. Ahmad memberi perintah dan anak buahnya mengaktifkan bom. Pada saat itu, sebuah kekuatan ilahi yang kuat datang di atas kepala dan menghancurkan napas semua orang. Kemudian sebuah suara yang penuh dengan hawa kematian dari neraka terngiang di telinga mereka. Aku akan melihat siapa yang berani. Kerumunan orang serentak melihat ke arahnya, melihat seorang pemuda yang menuruni bukit. Jalur pegunungan yang berliku dan curam seakan rata di bawah kakinya. 100 meter dalam satu langkah, menyusut hingga 1 inci. Merasakan ancaman yang besar, Ahmad berteriak kepada bawahannya. Aku perintahkan, segera aktifkan bomnya. Teriakan ini dicampur dengan kekuatan ilahi yang lembut dan langsung menyadarkan para pria itu. Mereka mengaktifkan bom, kemudian melarikan diri dari gua. Kurang ajar! Adegan ini tertangkap dalam pandangan penuh agam, dan dia melepaskan kekuatan penuhnya tanpa syarat, bergegas ke gunung dalam sekejap mata dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Masuk ke dalam lubang dan menghancurkan bom dengan tamparan. Namun, Ahmad menggali 8 lubang. Agam berpencar dan menggali lubang terakhir, tinjunya masih berada di udara ketika hitungan mundur menuju 0 detik dan bom meledak. Boom! Meskipun hanya sebuah ledakan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Lubang tersebut telah runtuh. Kekuatan yang luar biasa mengangkat tanah dalam radius 10 meter, membuat tanah dan puing-puing berterbangan sejauh ratusan meter. Awan debu tebal memenuhi langit dan bau mesiu yang menyengat memenuhi udara. Matilah! Ahmad sangat gembira. Lingkungan lubang yang terbatas dapat meningkatkan DA beberapa kali lipat. Walaupun dia harus terluka parah, dan dia tidak percaya bahwa Agam akan selamat. Kamu gembira terlalu awal, orangnya masih belum meninggal. Sandy berkata dengan suara dalam. Kekuatan ilahinya lebih kuat dari Ahmad, dan dia merasakan bahwa masih ada orang yang hidup di dalam lubang. Apa? Ahmad terkejut. Detik berikutnya, Agam muncul dari dalam lubang. Walau baju Agam compang-camping, keadaannya tampak sangat kasihan. Namun, Agam sama sekali tidak terluka. Cahaya merah di kuburan berkelebat, dan dalam sekejap kembali tenang. Untungnya, Agam tiba tepat waktu untuk menjinakkan ke-7 bom tersebut. Jika tidak, 8 bom akan meledak pada saat bersamaan, dan tempat itu akan rata dengan tanah. Akan sulit mempertahankan tulang belulang orang tuanya. Melihat formasi itu stabil, Agam menghela napas panjang, dan kemudian dia menatap Ahmad dengan wajah muram dan matanya memerah, berteriak. Kakek tua, kamu mencari mati! Ketika Ahmad dan Agam saling memandang sejenak, kepanikan yang tak dapat dijelaskan tumbuh di dalam hatinya. Tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Kemudian dia berpikir tentang berapa banyak orang yang dia miliki, sehingga dia tidak takut pada seorang pemuda. Dia kemudian memiliki kekuatan untuk mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, Nak, saya memberimu kesempatan. Namun kamu tidak memperjuangkannya, jadi jangan salahkan aku karena menggunakan cara-cara kekerasan. Sekali lagi, tempat ini adalah milik keluarga Viander. Kalau kamu tetap keras kepala, yang berikutnya akan kamu lihat adalah abu dari tulang belulang orang tuamu. Tidak ada lain kali. Hari ini kamu harus mati di sini. Agam menekuk jarinya dan menjentikkan setetes darah ke tengah formasi,
mendekati satu langkah agar stabil. Berikutnya dia akan melakukan pembunuhan massal. Meskipun Agam tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Viander, kekuatan nomor satu di Provinsi S, namun mereka telah melanggar garis batas toleransi Agam dengan memata-matai kuburan orang tua mereka. Walaupun keluarga Viander adalah langit, Agam akan membuat lubang di dalamnya. Beberapa saat kecurigaan melintas di mata Ahmad. Menilai dari kecepatan di mana Agam tiba, kekuatannya setidaknya di atas alam bumi tingkat 7, bahkan lebih tinggi. Jadi mengapa dia tidak bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual di dalamnya? Apakah mungkin dia mencapainya dengan bantuan kekuatan eksternal? Makin Ahmad memikirkannya, makin dia berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi. Agam masih sangat muda, sehingga tidak mungkin baginya untuk menjadi master Feng Shui dan seniman bela diri kuno. Bahkan beberapa orang genius yang langka di dalam keluarga Viander dalam waktu 100 tahun pun, akan kesulitan untuk melakukan keduanya pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, Agam tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, sehingga makin kecil kemungkinannya untuk melakukan hal ini. Sedikit yang Ahmad tahu bahwa Agam memupuk kekuatan jasa, yang 1000 kali lebih murni daripada kekuatan spiritual secara tradisional. Belum lagi dia, walaupun alam kemuliaan dan alam langit datang, dia tidak akan bisa menangkap aura Agam. Aku pikir tidak mudah bagimu untuk berlatih kultivasi dan ingin melepaskan Anda, tetapi karena Anda gigih, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda kembali ke barat. Dengan lambaian tangan Ahmad, anak buahnya melangkah maju dan berdiri di antara mereka berdua, diiringi dengan teriakan serempak. Orang-orang ini bekerja sama dan kekuatan spiritual mereka yang agung menyapu seluruh gunung. Awan berarak-arak dan burung-burung dan hewan-hewan terbang terpisah. Jika orang biasa hadir, dia akan terguncang oleh aura tersebut dan meninggal dengan cara yang kejam. Ahmad meletakkan tangan di belakang punggungnya dan wajah yang mendung. Santai saja, tidak layak mendapatkan perhatian pribadinya. Agam mengamati area tersebut dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. 7 buah alam bumi tingkat 4, 3 buah alam bumi tingkat 3, 2 buah alam bumi tingkat 7. Susunan pemain ini bisa menyapu bersih hampir seluruh kekuatan Provinsi S. Namun, ketika diletakkan di depan Agam, mereka hanyalah sekumpulan ikan dan udang bau yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tunggu! Sandy berdiri menghalangi. Ketika dia melihat teknik yang dilakukan Agam, dia menjadi tertarik. Kemudian melangkah maju untuk bertanya. Aku telah melihat kamu menggunakan darah esensi untuk menstabilkan formasi. Hal ini jarang terjadi. Aku ingin tahu dari mana kamu mempelajarinya? Agam tidak memedulikannya. Formasi taburan bintang adalah formasi tingkat atas yang dibuat pada masa Kaisar Kuning Xuanyuan. Bahkan dalam penyimpanan semesta, semuanya adalah tingkat berharga tertinggi. Kukatakan juga tidak akan dipahami, lebih baik tidak kukatakan. Melihat Agam tidak mengatakan apa-apa, Sandy tidak merasa kesal dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli dari mana kamu mempelajarinya. Fakta bahwa kamu dapat menemukan tanah mulia yang sangat berharga ini berarti kamu beruntung. Tetapi keberuntungan tidak akan pernah berpihak padamu. Seorang pria tidak bersalah karena menyimpan dosa, dan tanah yang sangat bagus ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu nikmati. Setelah jeda, Sandy berkata, Aku melihat bahwa kamu memiliki kualifikasi yang baik dan aku menyukaimu. Saudara Sandy. Ahmad terkejut, dia mencoba membunuh Agam, musnah untuk selamanya. Sandy mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata Ahmad dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana? Siapakah kamu sehingga meminta aku untuk menyembah kamu sebagai tuanku? Agam kehilangan suaranya dan tertawa. Jika aku menyembahmu, apa yang dapat kamu ajarkan kepadaku? Apa yang kamu kehendaki, akan kulakukan, dan apa yang kukandaki, kamu akan mati tanpanya. Bodoh dan tak kenal takut, senang rasanya menjadi muda. Sandy mengeluh, mengangkat kepalanya sedikit tinggi dan berkata, Kamu berasal dari latar belakang rakyat jelata, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak mengenalku. Seumur hidup aku sudah mengelilingi Danau Caknan. Mengumpulkan nama besar. Ibu kota kekaisaran di utara sampai ke selatan, tidak ada yang tidak mengenalku. 10 tahun yang lalu, aku menciptakan formasi hati yang membara dan menjadi terkenal di daratan dengan julukan guru besar hati yang membara. Sandy begitu tenggelam dalam kebanggaan, dia bahkan melihat Agam tidak sabar untuk berlutut dan memberi hormat kepada tuannya. Adegan berikutnya yang menantang nyalinya pun datang. Agam acuh tak acuh dan dengan samar-samar menjawab. Sudah selesai? Sandy tampak tercengang. Meskipun dia telah hidup selama hampir 100 tahun, pikirannya tidak dapat membayangkannya saat ini. Kupikir Agam akan senang dan menangis, tetapi saya tidak tahu bahwa dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Wajah Sandy benar-benar tenggelam. Nak, terlepas dari bakatmu, jika kamu tidak memiliki seseorang yang membimbingmu, kamu tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah mempelajari beberapa cara licik yang dapat kamu gunakan selama sisa hidupmu, kemampuanmu masih jauh.
Agam mengulurkan jari telunjuknya dan menggoyangkannya ke kiri kanan sambil berkata, "Berkhotbah kepadaku, kamu tidak cukup memenuhi syarat." Bab 320, giliran kalian. "Kamu! Baiklah, karena kamu bertekad untuk mati, aku tidak akan menghentikanmu." Sandy menyingsingkan lengan bajunya dengan marah dan berkata kepada Ahmad, "Orang ini tidak bisa dipertahankan, basmi dia. Sudah kubilang dia tidak tahu apa-apa, tapi kamu tidak percaya. Tunggu sampai aku membunuhnya untuk melampiaskannya padamu." Ahmad tertawa dan berkata dengan suara dingin kepada anak buahnya, "Lakukan, jangan biarkan ada yang hidup." Dua orang alam bumi tingkat 7 berada di kelompok depan. Mereka adalah penjaga pribadi Ahmad, penjaga pertama dan kedua. Pelindung pertama memiliki kekuatan puncak alam bumi tingkat 7. Pelindung kedua sedikit lebih lemah, tetapi dengan mengejutkan telah mencapai tingkat tengah dari tingkat ke-7 alam bumi. Duo ini memimpin, mendekati Agam dalam sekejap. Dengan kekuatan mereka, belum lagi serangan gabungan, hanya satu tamparan saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam bumi tingkat 7. Mereka begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri sehingga seolah-olah mereka telah melihat bayangan mayat Agam yang hancur berkeping-keping. Namun, saat mereka menyerang dengan telapak tangan, sebuah cibiran terlintas di sudut mulut Agam. Mereka hampir mengira bahwa mereka telah kehilangan penglihatan mereka. Dia tidak takut. Senyum dingin muncul di wajah pelindung kedua. "Aku mengira itu semacam karakter yang sulit, tetapi aku tidak mengira dia adalah orang yang sombong. Aku akan membunuhmu dengan tanganku." Pelindung kedua bergerak satu posisi ke depan dan mendesak semua kekuatan spiritualnya. Menekan dengan aura kuat yang melingkupinya. Ini pasti akan membuat Agam keluar dari air. Namun, saat telapak tangannya menyentuh, tiba-tiba dia merasakan adanya perlawanan. Seketika kekuatannya langsung runtuh. "Bahaya!" Pelindung kedua secara naluriah merasakan bahaya, tetapi sudah terlambat baginya untuk mundur. Dia terpaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Detik berikutnya, Agam menggebrak kembali dan pergi. Brak! Pelindung kedua menerima serangan keras dan tubuhnya meledak di tempat seperti semangka. Pelindung agung terkejut hingga wajahnya memucat. Ketika dia akan menghindar, mendapati tangannya dicengkeram oleh Agam. Terdengar suara kerak dan tangan pelindung agung langsung hancur seperti bola arang. Segera setelah itu, Agam mengangkat lututnya untuk menerimanya dan menghantam perutnya. Dengan ketakutan, pelindung agung mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya di tangan yang lain untuk menyambut pukulan itu. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, di depan Agam bagaikan seekor serangga kecil, yang langsung hancur oleh kekuatannya yang dahsyat. Kemudian menendang perut pelindung agung dengan keras. Detik berikutnya, pelindung agung terlempar mundur sejauh puluhan meter. Wajahnya bagaikan dihantam kereta api, yang kemudian menghantam pepohonan di sepanjang jalan. Sang pelindung agung masih melayang di udara ketika dia memuntahkan darah. Dia juga memuntahkan organ-organ dalamnya yang hancur. Saat dia jatuh ke tanah, dia sudah meninggal. Pelindung agung. Mata yang lainnya langsung memerah. "Pecundang, aku akan menghabisimu." 3 orang alam bumi tingkat 6 dengan segera mengikuti di belakang. Mereka menyadari bahwa Agam sangat kuat. Mereka memutuskan untuk menyerang bersama. Mereka bertiga bergandengan membentuk mantra segel. Tubuh mereka membara tanpa api. Napas mereka tersengal seketika. 3 manusia api melawan raja. Membakar kekuatan spiritual dalam diri sendiri dan memasukkan ke dalam tubuh lawan. Dapat sesuka hati mengganti lawan yang akan diserang. Tiba-tiba memukul lawan yang lengah. Di saat bersamaan, jurus ini juga membakar kekuatan spiritual dalam lawan dan membuatnya cepat habis. Keuntungan dalam pertempuran dengan jangka waktu yang lama. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual dalam pemimpin kelompok, mengayunkan pahanya kemudian menyapukannya ke nyala api yang aneh. Agam mengangkat lengannya untuk menangkis serangannya. "Oh!" Agam merasakan segumpal api yang tak tampak terus masuk ke dalam tubuhnya. Seakan menelan tenaganya. Membakar energi spiritual? Gerakan yang cukup unik, kalian mengingatkanku pada satu hal. Agam membalikkan tangannya meraih betis si manusia api. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dikerahkan lawan, tetap tidak dapat membebaskan diri. Dari matanya Agam melihat ejekan, kemudian mencengkram kaki lawan dan membantingnya ke atas tanah. Bruk! Tanpa ada perlawanan sama sekali, seluruh tubuh orang itu hancur berantakan. 1 orang hancur, formasi hancur. 2 orang lainnya mengalami serangan balik dan memuntahkan darah. Wajah mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Mereka bersatu untuk melakukan strategi 3 manusia api menangkap raja. Ternyata, mereka hanya bisa bertahan dalam sekejap mata. Tanpa menunggu mereka melanjutkan berpikir apa yang akan dilakukan, Agam menghantamkan kepalan tangannya. Boom! Kekuatannya seketika meledak, bagaikan gunung besar meletus di udara.
langsung menghantam mereka berdua hingga jatuh ke tanah. Tubuhnya hancur berantakan. Hancur seperti daging cincang tersebar di tanah. Bunuh! Tak kematian bagi semua orang yang mengganggu tidur panjang orang tua mereka. Agam membunuh dengan kejam dan tanpa belas kasihan. 7 orang yang tersisa melihat kejadian itu dan langsung tersadar. Keringat dingin mengucur deras seperti air terjun. 2 orang alam bumi tingkat 7 dan 3 orang alam bumi tingkat 6. Bersatu hanya untuk dibantai. Orang-orang ini datang hanya untuk mengantarkan nyawa. Apapun perintahnya, yang terutama adalah menyelamatkan nyawa. Mereka segera mengerem dan berbalik dan melesat berlarian ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, orang-orang jahat yang ingin meledakkan kuburan orang tua mereka ditakdirkan untuk mati. Tangan Agam menyatu menjadi bola cahaya 3 warna, memancarkan sinar hijau, biru dan putih yang menghantam langit dan bumi. 3 aliran Buddha. Cahaya yang menyilaukan menelan ke-7 orang itu. Tubuh mereka yang kosong seakan berisi timah hitam, kemudian terhempas ke atas tanah. Ada orang yang kurang beruntung, sehingga kepalanya terbentur batu. Hancur bagaikan telur ayam yang membentur batu. Menewaskan mereka seketika. Ada juga yang terjatuh dan seketika mengalami patah tulang, sehingga tidak dapat bergerak. Wajah mereka penuh kengerian. Tanpa memiliki kekuatan spiritual dalam sama sekali, mereka bagaikan orang cacat. Apakah yang mereka hadapi adalah musuh yang sangat mengerikan? Agam berjalan ke depan seseorang dan menginjaknya. Jantung pria itu meledak dan dia tewas seketika. Hentikan! Ahmad akhirnya bereaksi, ekspresinya berubah saat dia menyaksikan hilangnya 70% hingga 80% dari orang-orang yang dia bawa. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Kamu berhenti di situ! Membunuh begitu banyak orang, apakah kamu mencoba untuk membuat musuh keluarga Viander? Ahmad mendesis. Agam tampak acuh tak acuh saat dia memukul balik seorang pria lain yang sedang berjuang untuk merangkak menjauh dan menghantamnya hingga hancur. Kalian melakukan satu kesalahan. Kalian boleh melecehkanku, membunuhku. Satu-satunya yang tidak boleh dilakukan adalah menyinggung keluargaku. Siapa saja yang punya ide mengganggu orang tuaku, semuanya akan membayarnya. Meledakkan gunung dan menggali kuburan, ini adalah utang kematian. Bagaimana dengan sekte Viander? Bagaimana dengan keluarga Viander? Jagalah kuburan leluhurmu, Agam akan segera mengunjungimu dan membalasnya 100 kali lipat. Agam memberikan tendangan terakhir dan menginjak pria yang meronta-ronta itu sampai tewas. Pada titik ini, 2 orang alam bumi tingkat 7, 3 orang alam bumi tingkat 6, 7 orang alam bumi tingkat 4, serta 4 orang alam bumi tingkat 5 yang telah tewas sebelumnya. Semua orang-orang terbaik ini terbunuh oleh tinju dan kaki Agam. Dengan tubuh berlumuran darah, Agam berdiri di samping mayat itu. Auranya tiba-tiba meledak, bagaikan dewa yang menginjakan kakinya ke bumi. Angin berhenti, awan tenang. Seolah-olah waktu membeku. Sekarang giliranmu. Agam mengungkapkan cibiran dan menatap Ahmad yang tercengang. Ahmad merasa bingung. Tadi, dia masih terlihat seperti mengasihani Agam. Ingin memberinya kesempatan untuk hidup. Namun, apa yang terjadi? Sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Untuk tetap hidup merupakan suatu kemewahan, bukanlah Agam. Namun mereka, Ahmad dalam hati sangat menyesal karena dia seharusnya tidak menganggap remeh Agam. Jika dia tahu bahwa Agam begitu kuat, dia seharusnya mengajak 7 naga dari sekte Viander. Membunuh Agam di sini, sehingga dia tidak perlu mengirimkan banyak orang untuk tewas dengan sia-sia. Hanya saja dia terlambat mengetahuinya. Anak muda, kekuatanmu tidak buruk, akulah yang salah melihat. Ahmad tersenyum dan berkata, Aku tahu kamu melakukan ini untuk melindungi orang tuamu, agar mereka dapat istirahat dengan tenang. Supaya kedua belah pihak tidak mengalami perselisihan lebih jauh, kusarankan kamu dan aku berdamai. Bagaimana? Perundingan damai? Apa yang kau lakukan sejak awal? Kemarin saat kamu mengatakan hal itu, aku mungkin bisa mengatakan ya, tapi tidak sekarang. Semua orang yang terlibat dalam pengeboman makam orang tuaku harus mati, semuanya. Agam dianggap sebagai orang yang baik hati. Namun orang yang baik hati pun tidak akan tahan jika ada yang mengintip makam orang tuanya. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah membunuh begitu banyak orang. Nafsu pembunuhnya bangkit, dia hampir tidak bisa menahan rasa gembira untuk membunuh. Ditambah lagi kemarin Agam sudah memberikan kesempatan, hanya saja Ahmad tidak menghargainya.